Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman yang berbahagia. Ada kutipan mengatakan, bila komunikasi verbal seseorang bagi kita terasa samar-samar atau membingungkan, seringkali itu jadi pertanda bahwa kita perlu memberikan perhatian lebih pada petunjuk-petunjuk non-lisan yang mereka gunakan. Lee Hong dalam bukunya The Power of Nunchi, The Korean Secret to Happiness and Success. Baik, pada kesempatan luar biasa ini, saya Melly Nur Afni akan menyampaikan materi tentang komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Nah, di antara keduanya, mana sih yang lebih efektif dan sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari? Teman-teman, saat kita berkomunikasi, kita menggunakan dua komunikasi, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Verbal yang diucapkan dan nonverbal yang tidak diucapkan. Mari kita bahas satu persatu. Komunikasi verbal adalah komunikasi berupa kata-kata yang diucapkan langsung atau dengan perantara media, contohnya chatting, video call, ataupun lewat surat. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah komunikasi tanpa menggunakan kata-kata, melainkan tindakan. Komunikasi ini dipengaruhi oleh reference dan experience. Contoh dari komunikasi nonverbal ini ada simbol, gerak tangan, sentuhan, gestur, vokalik, dan kronemik. Lantas, apa sih kelebihan dan kekurangan dari dua jenis komunikasi tersebut? Kelebihan dari komunikasi verbal, yang pertama, jarang terjadi kesalahan. Yang kedua, komunikasi lebih mudah jika berkomunikasi dengan seseorang dari budaya sendiri. Yang ketiga, mudah dipahami dan lebih efektif untuk menyampaikan pesan. Yang keempat, dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemudian kekurangannya, yang pertama, sering mengalami gangguan. Yang kedua, keterbatasan kosakata. Dan yang ketiga, sulit dimengerti bila berkomunikasi berlainan bahasa. Selanjutnya, kelebihan komunikasi nonverbal. Yang pertama, mudah dipahami. Yang kedua, dapat mengetahui emosional seseorang. Yang ketiga, melengkapi, mempertegas, dan dapat menggantikan komunikasi verbal. Dan yang istimewa dari komunikasi nonverbal ini adalah lebih jujur daripada komunikasi verbal. Sedangkan untuk kekurangannya, yang pertama, sering terjadi kesalahpahaman. Yang kedua, kurang sopan dalam komunikasi formal. Yang ketiga, tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Dan keempat, hanya bisa digunakan dalam lingkungan dan budaya sendiri. Oke teman-teman, setelah mengetahui pengertian, kelebihan, dan kekurangan dari komunikasi verbal dan nonverbal, pertanyaan yang selanjutnya adalah, lebih efektif mana sih antara komunikasi verbal atau komunikasi nonverbal? Jawabannya adalah sama-sama efektif. Keduanya akan saling mendukung menjadi lebih baik jika bisa menempatkan dalam posisi yang tepat dan cara penggunaan yang sesuai. Menurut Ray Birdwhistell, dari komunikasi yang kita lakukan, komunikasi verbal hanya memiliki porsi 35% dan sisanya 65% adalah komunikasi nonverbal. Bahasa yang digunakan dalam komunikasi verbal itu lebih banyak keterbatasan dibandingkan dengan komunikasi nonverbal. Keterbatasan tersebut dipengaruhi oleh faktor integritas, faktor budaya, faktor pengetahuan, faktor kepribadian, faktor biologis, dan faktor pengalaman. Nah, teman-teman, komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal itu saling melengkapi satu sama lain. Meskipun beda cara maupun bentuk, tetap saja tujuan utama dari komunikasi verbal dan nonverbal itu sama, yaitu bertujuan untuk menyampaikan pesan untuk mendapatkan respon, timbal balik, maupun efek. Baiklah, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Pergi ke pasar menjual rambutan. Pasar dibuka pagi Senin. Sampai jumpa teman-teman. Semoga bertemu di kesempatan lain. Saya Melly Rafni, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.